Ya, oke oke. Oke, nah aku langsung masuk ke materi ya. Nah, oke, nah sekarang ini masuk ke, materi selanjutnya yaitu partnership. Nah, untuk partnership ini lumayan agak, banyak materinya ya teman-teman, untuk penjelasan-penjelasannya. Jadi aku harap kalian, fokus ngedengerin pas lagi aku ngejelasin mengenai materi partnership ini. Nah, kita masuk dulu ke accounting for partnership. Kita masuk ke definisi partnership. Nah, partnership itu apa sih? Partnership adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bersama-sama dengan tujuan menghasilkan laba. Nah, jadi kalau untuk partnership itu dia kerjasama antar dua orang atau lebih. Nah, jadi tujuannya itu menghasilkan laba. Beda halnya dengan mungkin kalian pernah dengar kayak CV ya. Nah, itu kalau CV itu kan ada sekutu aktif, sekutu pasif. Tentunya dari bagian-bagian tersebut tanggung jawab dan eee apa namanya, tanggung jawab dan kewajibannya itu terbatas gitu. Jadi kalau misalnya, sekutu aktif itu berbeda dengan sekutu pasif, untuk tugas atau job desk dari masing-masing sekutunya. Tapi kalau partnership ini, jadi dia benar-benar bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih yang bersama-sama dengan tujuan menghasilkan laba. Kemudian selanjutnya karakteristik dari partnership, yaitu yang pertama, kewajiban tidak terbatas, yang kedua, berusaha bersama-sama, yang ketiga, jangka waktu terbatas, dan yang keempat, tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, ini merupakan keempat karakteristik dari partnership. Nah, mungkin biar kalian lebih paham lagi, kita masuk ke accounting for partnership. Nah, yang pertama itu ada basic partnership accounting. Nah, yang pertama ada forming a partnership atau pembentukan partnership. Partnership harus mencatat investasi tersebut sebesar harga pasar atau fair market value. Nah, ini harus kalian highlight juga nih. Dia itu, mencatat investasinya itu sebesar, harga pasar atau fair market value atau fair value atau market value itu nama, lainnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian, nanti di soal ketemu kayak fair value, market value, atau harga pasar, atau fair market value itu artinya sama ya, yaitu harga pasar. Pada saat aset tersebut diinvestasikan dalam partnership. Nah, contohnya nih, Hitomi dan Edwin sudah sepakat untuk menggabungkan usahanya dan mulai mendirikan partnership dengan nama Jaya Abadi. Adapun aset yang dimiliki Hitomi dan Edwin pada perusahaan pribadinya yang akan diinvestasikan dalam partnership mereka yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan daftar atau aset-aset yang akan diinvestasikan oleh Hitomi dan Edwin. Nah, di sini ada book value dan market value. Karena tadi dijelaskan bahwa, partnership itu harus mencatat investasi tersebut sebesar harga pasar, maka nantinya ketika nanti kita ingin buat jurnal, kita fokus kepada market value atau fair value-nya. Nah, ini seperti biasa ya, ini informasi dari soal kalau cash-nya itu untuk book value Hitomi $25.000 sampai dengan allowance for doubtful account Hitomi yaitu $4.000. Nah, ini bisa kalian, lihat juga, untuk kalau misalnya di informasi soal, kita kita lanjut ke instruksinya. Buatlah jurnal untuk mencatat investasi dari masing-masing perusahaan untuk partnership Hitomi dan Edwin. Nah, kita mulai dulu nih ke investment of Hitomi, kita mulai dulu dari si Hitominya ya. Nah, karena ini merupakan kayak, menginvestasikan, aset, berarti, karena aset itu bertambah di sebelah debit, berarti untuk cash, equipment, account receivable bertambah di sebelah debit sebesar masing-masing dari, aset yang diinvestasikan, yang dijelaskan atau diinformasikan pada soal. Nah, karena allowance for doubtful account itu ya. Oke. Karena allowance for doubtful account itu dia akun kontra, maka dia di sebelah kredit. Nah, sebesarnya berapa? Sebesarnya 3.000. Jadi jangan sampai kalian salah lihat ya. Jadi pakainya yang di market value. Nah, di sini nih ya, untuk nominal-nominal yang akan kita tulis di jurnal. Nih, udah sesuai ya, cash-nya 35.000, equipment-nya 50.000,
account receivable 45.000 nih. Nah, 50.000, 45.000 dan AFDA-nya atau allowance for doubtful account-nya 3.000. Nah, di sini ya 3.000. Nah, berarti Hitomi capital-nya yaitu $127.000. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sebentar. Nah, nih, ketiga ini ditambahin kemudian dikurang dengan yang AFDA-nya karena AFDA bersifat mengurangi si nilai asetnya kan ya di akun kontra. Dapat $127.000. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, Azara hadir, Kak. Oh iya ya, oke. Oke, nanti untuk absen nanti dulu ya. Pas di akhir. Ini lagi aku record buat video pembelajaran soalnya. Oke. Nah, nanti aku absen lagi kalau di akhir. Ya. Oke. Nah, untuk untuk penjelasan sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini yaitu yang Edwin. Nah, karena yang Edwin hampir sama nih sama Hitomi, hanya bedanya di nominalnya saja. Nah, lagi-lagi aku ingetin kalau kita fokusnya ke market value nih ya, udah sesuai ya untuk case-nya itu 60.000, core receivable-nya 35.000. Nah, nih, kemudian AFDA-nya atau allowance for doubtful account-nya yaitu 2.000. Nah, sehingga didapat modal Edwin atau Edwin Capital sebesar $118.000, yaitu $25.000 ditambah $60.000 ditambah $35.000 dikurang dengan $2.000 yaitu sebesar $118.000. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, belum ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa raise hand atau chat di Zoom atau bisa langsung on mic juga. Nah, yang kedua ini ada dividing net income atau loss, atau pembagian laba atau rugi and financial statement atau laporan keuangannya. Nah, laba atau rugi juga akan dibagikan kepada penanam modal sebagaimana perusahaan pada umumnya, sesuai dengan perjanjian pada awal pembentukan. Pembagian laba atau rugi yang umum digunakan adalah dengan basis income ratio. Income ratio dapat berbentuk proporsi, bisa 3:7, bisa persentase 60% dan 40%, atau fraksi yaitu 1/3 dan 2/3. Nah, jadi nanti macam-macam nih bentuk soalnya, bisa perbandingan atau persentase atau bisa juga fraksi. Nah, pada intinya sama. Jadi, ini cuma, beda bentuk ininya aja, proporsinya aja. Beda, bentuk income rasionya. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Sarah dan Camilla adalah partner dalam Sarila Company. Masing-masing partner memiliki komposisi modal yaitu untuk Sarah sebesar $120.000 dan untuk Camilla sebesar $80.000. Dalam partnership-nya mereka sudah setuju dengan perjanjian net income sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada gaji atau salary untuk para partner yaitu $4.600 untuk Sarah dan $4.500 untuk Camilla. Nah nih, kemudian yang kedua, bunga atau interest untuk para partner 4% dari saldo awal masing-masing partner. Dan yang ketiga, dan sisanya dibagikan dengan persentase 60% untuk Sarah dan 40% untuk Camilla. Nah, ada juga nih diketahui di soal, yaitu capital balance on Januari tanggal 1 2022 yaitu untuk Sarila Company mendapatkan net income sebesar $26.200. Dan ada juga drawing-nya sebesar $1.800 untuk Sarah dan $1.000 untuk Camilla. Nah, instruksi soalnya apa nih? Yang pertama, buatlah schedule division of net income dan jurnal hasil dari pembagian net income tersebut. Dan yang kedua, siapkan partners capital statement setelah pembagian laba tersebut. Nah,
kita buat nih schedule division of net income-nya atau schedule pembagian si labanya, laba bersihnya ya. Kita mulai dari salary allowance-nya. Nah, kan diketahui ya di soal untuk gajinya itu 4.600 untuk Sarah dan 4.500 untuk Kamila. Berarti kita mulai nih, Sarahnya 4.600, terus Kamilanya 4.500, sehingga totalnya adalah $9.100. Nah, kita lanjut ke interest allowance on partners capital. Nah, di soal juga diketahui nih, kalau misalnya bunganya itu untuk para partners adalah 4% dari saldo awal masing-masing partner. Berarti gimana? Berarti kan Sarah itu kan saldo awalnya itu 120.000 ya, nih yang ini nih. Nah nih, Sarah sebesar 120.000 dan Kamila sebesar $80.000. Berarti tinggal kalian aja, $120.000 dikali 4% dapat 4.800. Kemudian untuk Kamila, $80.000 dikali 4% dapat 3.200. Sehingga total interest allowance-nya adalah sebesar $8.000. Nah, untuk total salaries and interest berarti kan total si gaji dan bunganya ya. Berarti gajinya tadi nih 9.100. Kemudian interest-nya 8.000. Nah, berarti 9.100 ditambah 8.000 yaitu 17.100. Nah, untuk sisa dari labanya itu sisa dari pendapatannya berapa? 9.100. Dapatnya dari mana? Dari si net income-nya nih 26.200 dikurang dengan total salaries and interest-nya 17.100. Nah, nih sehingga didapat hasilnya yaitu 9.100. Nah, berarti untuk pembagiannya yaitu Sarahnya itu kan dikasih di soal itu kayak gini ya. Nih, persentase pembagiannya itu 60% untuk Sarah dan 40% untuk Kamila. Berarti nih, berarti 9.100 dikali 60% dapat 5.460 dan 9.100 dikali 40% dapat 3.640. Sehingga total division of net income-nya adalah sebesar 14.860 untuk Sarah dan 11.340 untuk Kamila. Jadi total keduanya adalah $26.200. Nah, ada catatan nih, apabila net income ketika dibagikan untuk salary dan interest tidak mencukupi, maka defisiensi atau kekurangannya akan mengurangi laba yang telah dibagikan sesuai persentase yang telah ditentukan. Jadi kalau misalnya nantinya si net income-nya ini nggak cukup nih ketika dibagikan untuk salary dan interest, berarti kekurangannya itu akan mengurangi laba yang telah dibagikan. Berarti bisa berkurang gitu laba yang akan dibagikan kepada Sarah dan Kamila. Nah, jurnalnya gimana? Berarti jurnal pembagian net income-nya, debit income summary sebesar totalnya nih 26.200, kreditnya Sarah Capital dan Kamila Capital, yaitu nih 14.860 dan 11.340. Jadi ketika kalian selesai buat schedule division of net income-nya, terus di soal minta juga mengenai jurnalnya, berarti kalian tinggal masukin aja perhitungan yang udah kalian hitung ketika kalian buat schedule division of net income-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, belum ya. Aku harap kalian benar-benar ngedengerin nih teman-teman, karena dia itu lumayan banyak banget dan kemungkinan besar juga untuk keluar gitu di soal. Nggak tahu ya aku pastinya keluar atau enggak, tapi berkemungkinan aja gitu untuk keluar, karena dia partnership itu kan dia ada beberapa kondisi gitu ya, jadi soal bisa beragam aja gitu yang keluar itu yang mana. Jadi benar-benar dipahamin dan didengerin ya penjelasan dari aku biar kalian paham juga gitu nanti ketika kalau misalnya soalnya keluar gitu. Cuma kalau misalnya nggak keluar ya udah nggak apa-apa buat ilmu kalian juga gitu. Nah, yang kedua itu
partners capital statement setelah pembagian laba. Nah, tadi kan di instruksi soalnya itu dia juga suruh bikin partners capital statement ya setelah pembagian laba tersebut. Nah, ini ibaratnya labanya udah dibagi ini. Nah, partners capital statement-nya gimana nih? Nah, berarti kita buat lagi nih. Nah, ini mungkin kalian nggak asing ya untuk susunan dari partners capital statement. Dia hampir sama dengan statement of dia hampir sama dengan laporan perubahan ekuitas ya, yaitu kapital Januari tanggal 1 Januarinya nih, yang si awal SARA-nya 120.000 dan 80.000. Kemudian ditambah dengan net income-nya. Nah, net income-nya berapa nih? Nah, ini ya, 9.400 dan 7.700. Nah, iya tadi ralat ya. Jadi untuk net income-nya itu 9.400 dan 7.700. Nah, nih sehingga bertambah menjadi 129.400 untuk Sarah dan 87.700 untuk Kamila. Nah, selanjutnya berarti dikurang dengan drawings. Nah, drawings itu kan sifatnya hampir sama dengan dividen ya, dia bersifat mengurangi. Berarti kita kurangin dulu nih. Nah, untuk Sarah itu drawings-nya 1.800 dan untuk Kamila yaitu $1.000. Nah, nih, dapatnya dari mana? Ada di soal. Dia diketahui nih ya. Nah, berarti 129.400 dikurang 1.800 sehingga dapat kapital Desember pada tanggal 31 adalah untuk Sarah 127.600 dan untuk Kamila yaitu 86.700. Nah, jumlah yang ini nih ketika dijumlahin ini kok kayak kali ya. Harus sama nih, pasti sama ketika ini dikurangin. Nah, dapat totalnya yaitu 214.300. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, belum ya. Nah, yang B, liquidation of a partnership. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan mendistribusikan kepada para penanam modal aset yang masih ada. Nah, adapun langkah-langkah pencatatan akuntansi untuk pembubaran perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan keempat langkah-langkah untuk pembubaran langkah-langkah pencatatan akuntansi untuk pembubaran perusahaan. Nah, yang pertama itu yaitu jual terlebih dahulu aset-aset non-cash dan catat keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Yang kedua, alokasi keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut kepada para partner berdasarkan income rasio masing-masing. Yang ketiga, bayar hutang perusahaan dengan cash yang tersedia. Dan yang keempat, bagikan cash yang tersisa kepada para partner dengan basic capital balance. Nah, jadi ini merupakan langkah-langkah nih teman-teman untuk nantinya kalian memudahkan kalian untuk buat schedule of cash payments-nya. Jadi keempat langkah-langkah tersebut kayak ibaratnya panduan kalian lah ketika nanti mau membuat schedule of cash payment. Nah, mungkin biar kita langsung praktekin dan bisa sama-sama paham gitu ya langkah-langkah dari keempat langkah-langkah ini, kita masuk nih ke contohnya nih. Kemungkinan yang dapat terjadi dari likuidasi adalah yang pertama, no capital deficiency. Nah, contohnya gimana? Di bawah ini adalah balance sheet Budi and Partners Company per 31 Desember 2022. Nah, jadi ini merupakan balance sheet atau neraca atau statement of financial position dari Budi and Partners Company per 31 Desember 2022. Nah, ini kayak PDA ya. Jadi aset
sama dengan liability plus equity atau ALE. Nah, oke. Nah, Budi and Partners mengalami likuidasi. Adapun informasi yang dapat diketahui dari likuidasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, income ratio untuk masing-masing partner yaitu Budi dan Anton adalah 4:6. Ya. Dan yang kedua, non-cash aset dapat direalisasikan menjadi cash sebesar $42.000. Nah, instruksinya, buatlah schedule of cash payment dan jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi partnership di atas. Nah, berarti nih informasi-informasinya udah diketahui nih teman-teman. Jadi kita langsung aja buat schedule of cash payment-nya. Nah, yang pertama itu apa nih yang tadi langkah-langkahnya? Jual terlebih dahulu aset-aset non-cash. Dan catat keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Nah, berarti kita tulis nih balance before liquidation atau saldo sebelum likuidasinya itu berapa. Nah, untuk cash-nya itu 15.000 nih. Dan untuk non-cash asetnya sebesar 39.000. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari 54.000 dikurang dengan cash-nya. Jadi akun-akun selain cash gitu ibaratnya. Nah, kan cash-nya 15.000. Nah, berarti dapat 39.000. Nah, kemudian liabilities-nya 30.000. Nah, dari sini ya, notes payable ditambah dengan accounts payable. Kemudian Budi capital-nya adalah 10.000 nih dari sini. Dan Anton capital-nya adalah 14.000. Nah, yang kedua yang tadi nih langkah yang pertama jual non cash asetnya. Berarti dan allocation of gain atau catat keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut. Nah, berarti penjualan non cash asetnya itu kan diketahui di soal ya. Non cash aset dapat direalisasikan menjadi cash sebesar $42.000. Nah, berarti kita tulis nih $42.000. Nah, sesuai ya sama yang di sini. Nah, kemudian non cash asetnya karena ini penjualan non cash aset berarti langsung aja dikurangin dengan seharga atau sebesar dari non cash asetnya, berarti minus $39.000. Nah, kemudian langkah yang ketiga ini apa nih? Langkah yang kedua, alokasi keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut kepada para partner berdasarkan income ratio masing-masing. Nah, berarti gimana teman-teman? Berarti gini nih ya, income rasionya berapa nih? 4:6. Nah, berarti kalau untuk Budi, 1.200 ini didapat dari 4/10 dikali dengan 42.000 dikurang 39.000. Ini jangan lupa kalian dalam kurungin ya. Nah, 42.000, 39.000-nya dapat dari mana? Nah, nih yang 42.000 itu di soal, 39.000 ini yang akun-akun selain si cash. Nah, berarti 42.000 dikurang 39.000 berapa? 3.000 gitu. Jadi, kalau misalnya saran dari aku, biar kalian nanti nggak salah gitu ngitungnya, soalnya kan nanti ada pengurangan, ada perkalian ya. Nanti kalau misalnya kalian ngitungnya di kalkulator HP, jadinya dia ngedeteknya dikali dulu gitu, jadinya agak takutnya beda untuk jumlahnya. Jadi buat meminimalisir hal tersebut, jadi kalian kurangin dulu nih non cash aset yang dapat direalisasikan menjadi aset di soal, dikurang dengan
Nih selisih dari ini aja nih. Nah, nih 42.000 sama 39.000. Bukan selisih ya, maaf ralat. Dikurang, benar. 42.000 dikurang dengan 39.000. Dapat 3.000 ya. Nah, nih dikurang. Dapat 3.000. Nah, berarti untuk Budi 4/10 berdasarkan income ratio dikali 3.000. Nah, dapat 1.200. Nah, untuk Anton juga sama. Berarti karena dia 4/6, berarti untuk Anton 6/10 ya. 6/10 dikali 3.000. Nah, coba kalau aku mau tanya, kalau misalnya nanti income rasionya 2/4 gimana? Untuk Budi berarti berapa? 2/10, Kak. 2/4 nih dia. 2/6, Kak. Ya, benar. Dia 2/6, baru deh dikali dengan hasil pengurangannya berapa nih? Pengurangan atas penjualan non-cash aset dan non-cash asetnya. 3.000 ya, 42.000 dikurang 39.000, 3.000. Nah, gitu ya kalau misalnya income rasionya 2/6. Jadi kalian jangan sampai terkecoh, jangan sampai mungkin karena aku ngasih contohnya 4/6 tapi jadinya 4/10, terus ketika 2/6 kalian tetap 2/10. Jadi enggak. Jadi untuk yang di bawahnya ini hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4. Ya. Nah, coba lagi ya. Kalau misalnya nanti ada perbandingan 3/4, berarti untuk Budi berapa? 3/7. Ya, benar. 3/7 dikali dengan ini nih, penjualan non-cash aset dikurang non-cash aset. Oke, berarti clear ya, berarti udah paham. Nah, untuk langkah selanjutnya apa nih? Oh, bayar hutang perusahaan dengan cash yang tersedia. Nah, berarti karena ini hutangnya ada 30.000, berarti kita minus 30.000. Nah, jadi utangnya itu 0 ya, karena udah dilakukan pembayaran hutang sebesar 30.000. Nah, berarti new balance kita atau saldo terbaru kita adalah 27.000. Dari mana? Nah, yang awal ini kan 15.000. Kemudian ditambah dengan penjualan non-cash aset. Jadi kita dapat nih penambahan cash sebesar 42.000. Sehingga new balance-nya $57.000. Nah, kemudian dikurang dengan pay liabilities-nya atau pembayaran hutangnya 30.000. Berarti saldo terbarunya yaitu 27.000. Nah, untuk body capital dia jadinya 11.200 dari 10.000 ditambah dengan 1.200 atau allocation of gain-nya. Nah, untuk Anton 14.000 ditambah 1.800, hasilnya 15.800. Nah, kemudian nih langkah terakhir nih. Bagikan cash yang tersisa kepada para partner dengan basic capital balance. Nah, berarti langsung dibagiin ya cash yang tersisa pada para partners. Berarti langsung diminusin semuanya sehingga final balance-nya sebesar 0 semuanya. Nah, untuk perhitungannya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, paham ya. Nah, kemudian jurnal likuidasi partnership-nya. Yang pertama, realisasi non-cash aset menjadi cash. Nah, pada tanggal 31 Desember, nah nih, cash-nya kita kan sebesar yang nih, non-cash aset dapat direalisasikan menjadi cash sebesar 42.000 ya. Kemudian AFDA-nya nih 11.000. Nah, akor receivable-nya di soal juga 50.000. Sehingga gain on sale realization-nya adalah sebesar 3.000. Nah, nih 42.000 dikurang dengan 39.000. Hasilnya 3.000. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, alokasi gain on realization kepada para partner.
Nah, yang tadi kita udah hitung sama-sama nih mengenai allocation of gain-nya. Berarti Budinya itu kan dia dapat 1.200. Kemudian Antonnya dapat 1.800 sehingga gain on sale realization-nya sebesar 3.000. Nah, yang ketiga pembayaran hutang-hutang perusahaan. Nah, berarti untuk notes payable-nya itu 15.000 dan untuk accounts payable-nya 15.000 sehingga cash kita berkurang sebesar $30.000. Nah, nih utang-utangnya nih ya. 15.000 ditambah 15.000. Kemudian pendistribusian cash yang masih ada kepada para partner. Nah, yang tadi nih. Nah, cash kita kan tadi masih ada atau masih tersisa sebesar $27.000 ya. Kemudian didistribusikan kepada para partner, yaitu untuk Budi 11.200 dan untuk Anton sebesar 15.800. Sehingga nih jurnalnya debit Budi Capital sebesar 11.200, Anton Capital sebesar 15.800 dan cash-nya sebesar $27.000. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja ya bilang di chat Zoom atau raise hand atau on mic. Nah, yang kedua ini capital deficiency. Nah, tadi kan no capital deficiency. Nah, kalau no capital deficiency itu hanya ada satu kondisi aja. Tapi kalau capital deficiency dia ada dua kondisi, yaitu partners yang mengalami defisiensi dapat membayar, dan yang kedua, partners yang mengalami defisiensi tidak dapat membayar. Nah, ini merupakan balance sheet BAS Company per 31 Desember 2022. BAS Company mengalami likuidasi. Adapun informasi yang dapat diketahui dari likuidasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, income ratio untuk masing-masing partner yaitu Budi, Anton, Yaya adalah 4:4:2. Kemudian, non-cash asetnya dapat direalisasikan menjadi cash sebesar $20.000. Kemudian instruksinya, buatlah schedule of cash payment dan jurnal yang diperlukan untuk mencatat likuidasi partnership di atas. Dengan asumsi yang tadi kedua kondisi tersebut ketika dia mengalami capital deficiency. Nah, kita mulai dulu nih dari yang partners yang mengalami defisiensi dapat membayar. Nah, ini untuk yang atas itu sama, tinggal kita kita tulis aja informasi yang dari soal. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pembedanya nih, no capital deficiency dan capital deficiency. Nah, kalau tadi kan yang sebelah sini itu 42.000 ya, yang sebelah sini 39.000. Nah, yang di sini lebih besar daripada yang ini. Tapi kalau yang dia mengalami defisiensi atau capital defisiensi, ininya lebih kecil daripada yang di sini. Sehingga dia mengalami kerugian. Nah, berarti kan untuk pendistribusian allocation of loss-nya itu, ini loss ya. Loss-nya itu berarti gimana? Untuk Budi kenapa dia 7.600? Nih aku kasih income rasionya nih aku tunjukin. Kenapa? Karena income rasionya Budi kan 4:4:2. Berarti untuk Budi 4 dibagi sama berapa nih? Untuk di bawahnya berapa? 10 ya, Kak. 10, Kak. Di buku. Ya, 10 ya. 10. 4 ditambah 4 ditambah 2, 10. Ini ditambah ini ditambah ini. Nah, berarti 4/10 dikali dengan selisihnya berapa nih? Pengurangnya berapa nih? 20.000 dikurang 39.000 berarti minus $19.000. Nah, sehingga didapat untuk Budi sebesar $7.600. Dan sama halnya dengan Anton, karena perbandingannya 4:4:2, berarti sama nih. Anton's capital juga 7.600 dari 4/10 dikali 19.000. Nah, untuk Yaya capital, dia 3.800 dari
2/10 dikali 19.000. Nah, sehingga didapat $3.800. Nah, berarti saldo akhirnya itu untuk ininya cash-nya itu $35.000. Untuk non cash-nya udah habis ya karena penjualan non cash tadi, dan untuk liabilities-nya $27.000, dan untuk body capitals-nya 10.000 dikurang dengan tadi adanya allocation loss, sehingga dikurang dengan 7.600 dapat hasilnya $2.400. Untuk Anton Capital yaitu $6.400, dan untuk Yaya Capital yaitu dia nih balance before liquidation Yaya ini lebih kecil daripada allocation loss-nya, sehingga dia mengalami defisiensi kan ya. Nah, karena kita lagi bahas defisiensi yang dapat membayar, nah sehingga nantinya Yaya dapat membayar defisiensi tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita bayar dulu nih utangnya. Tadi kan ada instruksi kalau di langkah-langkahnya bayar hutang perusahaan gitu ya. Nah, hutangnya itu ada 27.000. Nah, 27.000 dapat dari mana? 12.000 ditambah 15.000. Nah, sehingga utangnya menjadi 0. Nah, nih, payment of deficiency. Nah, karena si Yaya dapat membayar, maka kita tulis nih 800. Sehingga saldo barunya adalah 8.000 ditambah 800, yaitu 8.800. Nah, untuk yang langkah terakhir adalah pendistribusian cash yang tersisa kepada para partner. Nah, yang tersisanya itu tinggal $8.800. Didistribusiin kepada Budi dan Anton, yaitu sebesar Budi 2.400, dan untuk Anton sebesar 6.400. Nah, untuk Yaya udah habis ya karena dia udah dipakai buat pembayaran defisiensinya, sehingga final balance-nya semuanya menjadi 0. Dan untuk jurnalnya, untuk yang pertama ini yang menjadi pembeda ialah hanya di bagian loss on sale realization. Nah, sebelumnya kan gain ya, gain on sale realization. Nah, karena dia terjadinya loss nih yang sekarang ini, maka didebit loss on sale realization. Sebesar berapa? Sebesar 19.000. Nah, dapatnya dari mana? Yang tadi 20.000 dikurang 39.000. Nah, yang kedua ini alokasi loss on realization kepada para partner. Nah, nih untuk tadi ya, untuk yang kita udah hitung sama-sama nih, alokasi loss-nya. Untuk Budi 4/10 kali 19.000, Anton pun sama, dan Yaya 2/10 dikali 19.000. Ini merupakan berdasarkan income ratio yang telah ditentukan pada soal. 4:4:2. Nah, kemudian selanjutnya pembayaran hutang-hutang perusahaan. Nah, berarti utang-utangnya pindah di sebelah debit pada cash karena kita melakukan pembayaran hutang sehingga cash-nya berkurang sebesar 27.000. Nah, kemudian pembayaran defisiensi oleh salah satu partner yaitu Yaya. Nah, cash kita bertambah nih sisi cash perusahaannya si BS Company sebesar $800, dan modal si Yayanya berkurang sebesar 800. Jadi cash-nya nambah perusahaan 400, tapi kapital Yayanya berkurang 800. Nah, yang terakhir adalah pendistribusian cash yang masih ada kepada para partner. Nah, tadi kan cash yang masih tersisa atau yang masih ada itu sebesar 8.800. Nah, ini didistribusiin nih kepada para partner. Ya udah, berarti Budi Capital sebesar 2.400 dan untuk Anton sebesar 6.400. Nah, yang B nih, partner yang mengalami defisiensi tidak dapat membayar. Nah, kalau tadi kan dapat membayar ya, si Yaya dapat membayar defisiensi tersebut. Nah, kalau yang B ini kondisi ketika defisiensinya itu tidak ada, ketika mengalami defisiensi dan partner tidak dapat membayar. Nah, yang menjadi pembedanya adalah di sini nih. Nah, berarti kalau misalnya si Yaya nggak bisa membayar, berarti atas defisiensi si Yaya tersebut ditanggung oleh partner yang lainnya.
yaitu Budi Capital dan Anton Capital. Ditanggungnya gimana, Kak? Nah, ditanggungnya sama sesuai dengan income rasio yang telah ditentukan dalam soal. Nah, tadi kan income rasionya kan 4:4:2. Budi 4 / Anton banding Yaya. Nah, karena kita si Budi sama Anton ini mau nanggung defisiensinya si Yaya, karena Yaya ini tidak dapat membayar, maka untuk proporsi atau perhitungannya adalah 4/8 dikali dengan 19 dikali dengan 800 karena kekurangannya adalah 800. Nah, yaitu sebesar $400. Jadi 400 ini bukan 800 dibagi 2 ya, tapi sesuai lagi dengan proporsinya. Tapi Yaya nggak ikut karena Yaya ini lagi mengalami defisiensi nih, gitu. Jadi dia butuh pertolongan partners yang lainnya untuk nutupin kekurangan tersebut. Sehingga income rasio yang diperlukan atau yang dibutuhkan atau yang ikut dalam perhitungan adalah Budi dan Anton saja, karena dialah yang akan menanggung defisiensi si Yaya, gitu ya. Nah, ini juga sama nih untuk yang ini, sehingga final balance-nya adalah 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, belum ya? Nah, nih, ini jurnal likuidasi partnership-nya nih, karena kita mengalami kerugian nih, berarti sama halnya dengan yang tadi, yang dapat membayar capital defisiensi. Nah, untuk alokasi loss on realization-nya juga sama. Sebentar. Aduh, nge-freeze lagi. Oke, nah nih nomor 2 itu hampir juga sama dengan yang tadi capital defisiensi yang dapat membayar. Nah, ini juga sama pembayaran utang-utang perusahaan. Nah, yang beda lagi yang ada tambahannya adalah yang ini nih. Yang keempat, yaitu pembayaran defisiensi oleh salah satu partner yaitu Yaya. Sebelumnya aku mau tanya, suara aku jelas nggak? Jelas, Kak. Nah, tadi kan atas defisiensi Yaya itu ditanggung oleh si Budi dan Anton ya. Nah, 400 yang tadi aku ulang lagi, 400 ini bukan dari 800 dibagi 2, tapi 4/8 dikali 800. Nah, nanti nih kalau misalnya kalian kali 800 ini ya. Nanti kalau misalnya kalian ketemu income rasio misalnya 3:2:1. Nah, si Yaya ini yang satu nih. Ini masih sama ya urutannya Budi, Anton, Yaya. Nah, si Yaya ini tidak dapat membayar defisiensinya. Berarti untuk pembayaran defisiensi oleh salah satu partnernya untuk Budi berarti 3/5 dikali 800. Nah, ini ya. Nah, untuk Antonnya gimana? Berarti untuk Antonnya 2/5 dikali 800. Gitu ya. 800 dari mana? 800 dari 3 ditambah 2. Nih, yang ini. Si Yaya nggak ikut ya, karena dia sedang mengalami defisiensi. Jadi yang nanggungnya atas defisiensi tersebut Budi dan Anton saja. Nah, untuk yang kelima, itu sama pendistribusian cash yang masih ada kepada para partner. Nah, ini masih ada ya cash-nya, yaitu sebesar 8.000. Berarti untuk Budi Capital adalah 2.000 dan untuk Anton 6.000. Yaitu cash-nya sebesar 8.000 yang berkurang. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Oke, belum ya. Aku lanjut ya ke admission of a partners. Ya. Ntar kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nah, atau penambahan partner baru. Nah, yang pertama, membeli hak dari partner lain. Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2022, Partners Capital Balance Raya Company menunjukkan saldo sebagai berikut. Lala Capital yaitu sebesar $35.000, Vira Capital $40.000, Nadia Capital $15.000, dan pada 1 Februari 2022, Nina ingin masuk sebagai partner baru. Nah, instruksinya adalah buatlah jurnal yang diperlukan apabila Nina menjadi partner baru dengan asumsi. Yang pertama, Nina membeli 40% dari Lala ownership interest dengan membayar kepada Lala sebesar 10.000. Yang kedua, Nina membeli 15.000 Vira's Capital interest dengan membayar kepada Vira sebesar $12.000. Nah, berarti cara jawabnya gimana? Berarti kita ini dulu nih yang pertama, analisis yang pertama. Nina membeli 40% dari Lala ownership interest dengan membayar kepada Lala sebesar $10.000. Nah, jurnalnya debit Lala Capital, kreditnya Nina Capital. Kenapa nih kayak gini? Karena kapital Nina-nya ini jadi bertambah di sebelah kredit sebesar $14.000 dan kapital Lalanya berkurang di sebelah debit sebesar $14.000 karena modal atau kapital dia bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Nah, kenapa nih dapat 14.000? Karena dia itu membeli 40% dari Lala ownership. Nah, 40% dikali dengan kapitalnya Lala nih, sebesar 35.000, yaitu $14.000. Nah, yang kedua, Nina membeli 15.000 Vira Capital interest dengan membayar kepada Vira sebesar 12.000. Nah, debitnya Vira Capital sebesar 15.000 dan kreditnya $15.000. Nah, kenapa kita nggak pakai harga ketika si Nina itu membayar nih? Nah, ini ada di catatan di sini nih notes-nya. Jika ada partner yang baru yang masuk dengan cara membeli hak atau ownership interest dari salah satu partner lama, maka nominal yang diperhatikan adalah nominal hak yang diperoleh partner baru tersebut, bukan nominal yang dibayar oleh si Nina atau partner baru tersebut. Karena pembayaran sama dengan transaksi pribadi antara para partner dan tidak mempengaruhi cash atau aset perusahaan. Sedangkan yang berpengaruh pada perusahaan adalah modal masing-masing partners. Jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Kalau misalnya untuk nominal ketika jurnal nih ada soal mengenai penambahan partner baru, itu pakai nominalnya yang nominal hak yang diperoleh partner baru tersebut. Jadi yang benar-benar yang berpengaruh pada si kapital dari partner tersebut, bukan atas pembayarannya gitu. Jadi untuk pembayarannya ini kalian jangan masukin nominalnya, jangan kalian masukin ke jurnal. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, belum ya. Aku lanjut nih ke yang kedua. Menginvestasikan aset pada partnership atau investment of asset in. Ya, mau tanya. Oke, enggak ya. Nanti kalau misalnya malu nih mau tanya atau malu untuk on mic, itu bisa private message di Zoom, di chat Zoom ke aku gitu. Nanti aku bacain. Nanti kalau misalnya kalian request jangan sebut nama ya Kak gitu. Itu boleh banget kok gitu. Yang penting kalian nggak bingung gitu sama materinya. Jadi kalian nggak apa-apa nanya lewat private message Zoom. Nah, yang kedua nih, menginvestasikan aset pada partnership atau investment of asset in a partnership. Contohnya, pada 31 Januari 2022, Partners Capital Balance
Zia Company menunjukkan saldo sebagai berikut, yaitu Risa Capital sebesar $45.000, Bobby Capital sebesar $30.000, dan Rian Capital sebesar $15.000 dengan income rasio sebesar 4:4:2. Pada 1 Februari 2022, Citra ingin masuk sebagai partner baru dengan cara investasi dana ke partnership sebesar $40.000 dan memperoleh hak kepemilikan sebesar 25%. Nah, jurnal atas transaksi di atas dan sertakan perhitungannya. Disuruh buat jurnal sama perhitungannya ya. Berarti langkah pertama, total capital of Zia Company-nya itu berapa nih? $90.000. Dapatnya dari mana? $45.000 ditambah $30.000 dan ditambah $15.000. Sehingga dapat total capital of Zia Company-nya adalah sebesar $90.000. Nah, untuk investment by new partner yaitu Citra, yaitu dia nih, si Citra ini ingin masuk sebagai partner baru dengan cara investasi dana ke partnership sebesar $40.000. Nah, berarti di sini $40.000. Sehingga total capital of new partnership-nya adalah sebesar $130.000. Dapatnya dari $90.000 ditambah $40.000. Nah, yang kedua, Citra Capital Credit. Nah, dia itu memperoleh hak kepemilikan sebesar 25%. Berarti 25% dari capital of new partnership-nya dari 130.000. Sehingga Citra Capital-nya adalah $32.500. Nah, karena si Citra ini bayar, ntar dikali lagi nih. Ini tambah ya. Taruh. Nah, karena ini nih si Citranya ini bayar, ini tambah ya. Karena ini si Citranya bayar 40.000, tapi dia dapat hak kepemilikannya itu 32.500. Sehingga si Citra kelebihan pembayaran gitu ya, bonus. Nah, bonusnya itu untuk partner lamanya, yaitu untuk Risa, Bobby, dan Rian. Sebesar berapa? Berarti kita selisihin dulu. 40.000 yang diinvestasikan oleh Citra, kemudian dikurangi dengan 32.500 hak kepemilikan si Citra. Berarti kelebihannya adalah sebesar $7.500. Nah, nominal ini dialokasiin atau didistribusikan kepada partner lama. Nah, sesuai dengan income ratio yang telah ditentukan, yaitu nih 4:4:2. Berarti untuk Risa 7.500 dikali 4/10, untuk Bobby juga sama, dan untuk Rian 7.500 dikali 2/10. Nah, ini ya. Sehingga untuk jurnal untuk mencatat admission Citra adalah cash sebesar $40.000 karena si Citra menginvestasikan dana ke partnership sebesar $40.000, dan kreditnya yaitu Risa Capital $3.000, Bobby Capital $3.000, Rian Capital $1.500, dan Citra Capital $32.500. Jadi ketika ketiga partner lama ini mendapatkan bonus atas kelebihan pembayaran dari Citra ya, berarti bertambah nih kapitalnya sebesar segini nih. Nah, berarti di perusahaan Zia Company atau perusahaan Zia itu nambah juga Citra Capital karena kan dia penambahan partner baru ya. Nah, sebesar tadi nih $32.500. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, lanjut ya. Berarti yang terakhir nih, keluarnya salah satu partner. Nah, tadi kan penambahan partner baru ya. Ini keluarnya salah satu partner. Nah, ini kita untuk contoh soalnya yang tadi penambahan partner baru dan keluarnya salah satu partner, ini dua kondisi yang berbeda ya. Jadi nggak saling berhubungan.
Jadi yang tadi itu penambahan partner baru dan yang ini keluarnya salah satu partner. Contohnya gimana? Pada 31 Januari 2022, Partners Capital Balance Zia Company menunjukkan saldo sebagai berikut. Risa Capital $45.000, Bobby Capital sebesar $30.000, dan Rian Capital sebesar $15.000. Dengan income rasio 4:4:2. Pada 1 Februari 2022, Rian memutuskan untuk keluar dari partnership dan menerima cash sebesar $26.000. Nah, disuruh buat juga jurnal transaksi dan perhitungannya. Berarti kita analisis dulu nih, kas untuk Rian. Nah, dia tuh ketika Rian keluar, perusahaan ngasih ke Rian cash sebesar $26.000. Nah, kemudian bonus to retiring partners. Nah, jadi yang awal tadi nih, Rian Capital itu dia punya kapital sebesar $15.000. Tapi dia itu dapat ketika keluar dapatnya $26.000. Berarti kan perusahaan memberikan kelebihan pembayaran ya, atau ibaratnya bagi Rian ada bonus gitu ya. Karena kapital dia 15.000 tapi malah ketika keluar dia dapatnya 26.000. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya sebesar $11.000. Nah, $11.000 ini yang menanggung adalah Risa dan Bobby. Jadi ibaratnya ketika di perusahaan itu ada kapitalnya Rian 15.000. Nah, tapi kemudian dari perusahaan keluar 26.000 untuk bayar si Riannya. Nah, berarti ada minus 11.000 kan ya. Nah, kekurangannya tersebut ditanggung oleh partner lainnya, yaitu si Risa dan Bobby. Nah, untuk menanggungnya gimana? Berarti sesuai dengan proporsinya, yaitu 4/8. Enggak lagi 4/10, karena si Riannya udah keluar dari si Partners Capital Balance Zia Company. Berarti 4/8 kali 11.000. Yaitu Risa menanggung 5.500 dan Bobby menanggung 5.500 juga. Karena income rasionya kebetulan 4:4. Nah, tapi kalau misalnya nanti income rasio Risa dan Bobby 4:3, berarti 4/7 untuk Risa dikali 11.000, dan untuk Bobby berarti 3/7. Ini kalau misalnya income rasionya 4:3 ya. Nah, gini, karena di soal itu kebetulan 4:4, maka 4/8. Gitu. Nah, jurnalnya debit Risa Capital, Bobby Capital, dan Rian Capital sesuai dengan yang ininya nih, yang udah kita hitung. Jadi tinggal kita masukin aja nominal-nominalnya. Dan cash kita berkurang sebesar 26.000. Cash si perusahaan berkurang 26.000, atau cash si Zia Company-nya berkurang 26.000. Oke, materi partnership-nya selesai sampai sini. Apa ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke. Ya, oke, kita dulu ya. Di stop dulu ini temanku soal kayak ini ya.